Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan berbicara, membahas bagaimana The Gunners Arsenal di bawah pelatih Mikel Arteta. Sukses di Stadion Wembley, kemarin malam mereka mengalahkan peraih treble winners pada musim lalu, Manchester City. Arsenal menang dengan 4-1 lewat adu penalti dan meraih gelar juara untuk yang ke-17 kalinya sepanjang sejarah mereka di ajang Community Shield ini. Sementara bagi City, mereka gagal untuk bisa meneruskan menjadi juara yang ke-7 kali karena City sudah baru 6 kali menjadi juara di Community Shield. Jadi upaya juga bagi Pep untuk menghadirkan 6 trofi pada musim ini, kalau mereka juara di Community Shield itu gagal, dipupuskan oleh Arsenal. Karena kalau City bisa menjadi juara, memungkinkan pada tahun ini City bisa meraih juga karena di depan mata mereka ada Piala Super Eropa. Kemudian ada Piala Dunia antar klub. Jadi bisa ada 6 gelar atau 6 piala yang mereka dapatkan karena kemarin kan Piala FA, IPL dan ujungnya di UCL City bisa menjadi juara. Nah tentunya selamat bagi Arsenal untuk bisa menjadi juara di ajang Community Shield. Artinya ini awal yang bagus tentunya kalau melihat bagaimana pembelian pemain yang luar biasa dilakukan oleh The Gunners ini untuk menyambut musim kompetisi di 2023-2024. Ya, karena kita tahu bersama mereka sudah mendatangkan Declan Rice dari West Ham, ada Kai Havertz, mereka datangkan dari Chelsea, ada juga termasuk dengan Julian Timber ini, satu pemain dari Ajax yang sangat bagus, dan tiga-tiganya dimainkan dalam pertandingan di Wembley kemarin oleh Arteta, yang akhirnya mereka memainkan pertandingan debut mereka bersama dengan Arsenal sangat bagus, tetapi bagi City sangat disayangkan ya kalau bisa melihat kemenangan sudah di depan mata buat mereka ketika Cole Palmer yang masuk di babak kedua itu bisa melakukan gol yang sangat baik untuk menaklukkan Aaron Ramsdale di menit 77. Kemenangan ini sulit mereka genggam karena itu pun dengan adanya tambahan waktu yang begitu panjang. Ini yang dikeluhkan oleh Pep Guardiola juga karena gol balasan dari Leandro Trossard, pemain pengganti juga yang dimasukkan oleh Arteta di babak kedua itu terjadi di menit 101 ya kalau nggak salah, sehingga mengubah keadaan 1-1 ya. Dan gol ini juga terasa sangat menyakitkan bagi kubu City karena setelah mendapatkan umpan dari Bukayo Saka, Trossard itu bergeser masuk ke dalam dan melepaskan tembakan kaki kiri dia itu masih mengena badan dari Manuel Akanji sehingga arah bola itu berubah. Sementara Stefan Ortega sudah bergerak ke kanan, bola masuk agak ke kiri, dan itulah yang membuat kedudukan 1-1 dan harus dilaksanakan adu penalti. Kalau tidak ada gol ini ya sudah pasti juara dong. Ya, tapi gol ini juga berawal dengan bagaimana kecepatan dari Leandro Trossard ya, yang sangat baik. Dia bahkan bisa melewati mengecoh Julian Alvarez di dekat dia sebelum dia bisa melihat melepaskan tembakan dan bola bisa ada deflection di sana. 4 penendang dari Arsenal melaksanakan tugas dengan baik, diawali dengan Martin Odegaard, kemudian ada Trossard, ada Bukayo Saka, dan akhirnya diakhiri oleh pemain pengganti juga yang menggantikan Kai Havertz. Jadi 3 menit menjelang waktu normal selesai, Fabio Vieira ini yang melepaskan tembakan dengan kaki kiri dan gagal diantisipasi oleh Ortega. Sementara bagi City dari 3 penendang mereka 2 gagal. Ya, Kevin De Bruyne yang mengawali penembak pertama itu kena mistar. Hanya Bernardo Silva yang masuk dan penendang ketiga, Rodri yang maju terlalu pelan dan gampang sekali terbaca oleh Ramsdale dan akhirnya Ramsdale bergerak ke kanan dan itu yang dilakukan oleh Rodri. Tembakan arah ke kanan di antisipasi dengan baik. Dan ketika Fabio Vieira bisa melepaskan tembakan keempat dan masuk ya pertandingan berakhir 4-1. Meledaklah pesta bagi Arsenal untuk bisa menjadi juara. Artinya mereka sudah 8 pertemuan terakhir sulit untuk bisa menjadi juara dan ini kemenangan pertama mereka. Karena terakhir Arsenal itu menang melawan pasukan Pep ini di semifinal Piala FA kalau nggak salah ya. 2019-2020 mereka menang dengan 2-1 lewat 2 gol yang dibuat oleh Pierre-Emerick Aubameyang ketika itu. Nah kesininya mereka itu sulit bisa menang melawan City. Bahkan 17 pertemuan terakhir mereka cuma 2 kali menang melawan Manchester City. Dan sekarang pembalasan buat mereka setelah kemarin juga mereka bagaimana sedang bagus-bagusnya memimpin klasemen untuk bisa menjadi juara.
sudah di depan mata juga, tapi kemudian disalib ya oleh Manchester City dan Manchester City menjadi juara. Itu yang membuat Arsenal pada musim ini membeli pemain-pemain yang mereka anggap mampu untuk bersaing untuk memutuskan hegemoni atau dominasi dari City di IPL khususnya. Nah ini saya bilang tadi awal yang bagus, namun bukan menjadi jaminan bahwa Arsenal juara di Piala Community Shield ini, meraih trofi mereka, kemudian mereka bisa menjadi juara karena mereka sudah mengalami itu di 2020. Ketika mereka juara di Community Shield, mereka gagal juga. Bahkan 3 musim terakhir diambil oleh City. Nah City ini di Community Shield selalu kalah dalam 3 musim terakhir, ya, 3 tahun terakhir. Ya bagaimana mereka dari Leicester, kemudian kemarin dari Liverpool, kalah 3-1 di King Power, dan sekarang kalah lagi dari Arsenal. Tapi peluang juara tetap masih ada di City. Semua masih mengunggulkan City. Dan City kan melakukan itu. Mereka boleh gagal di Community Shield, tapi selalu mereka bisa menjadi juara. Ya bahkan dalam 6 musim terakhir cuma 1 kali terputus dari Liverpool di 2020. Kesininya kan mereka juara terus. Nah ini yang menjadi pekerjaan yang berat bagi Mikel Arteta Arsenal kalau ingin bisa memutuskan hegemoni atau keperkasaan dari Manchester City, yang saya rasa ini berat walaupun mereka sudah mendatangkan pemain-pemain bagus yang saya sebutkan dengan Havertz yang ada, dengan termasuk dengan Declan Rice dan Timber. Dan itu kan terlihat di starting 11 bagaimana Arteta langsung bisa memainkan selain Ramsdale, ada Ben White di kanan, kemudian ada Timber di kiri, ya kemudian ada juga Saliba dan Gabriel di tengah, bahkan ada Odegaard, Thomas Partey, Declan Rice, Havertz didorong lebih ke depan menggantikan posisi dari Gabriel Jesus yang tidak bermain, Saka di kanan dan Martinelli di kiri. Itu 11 pemain pertama. Dari sini kan sudah bisa melihat bahwa memang Arteta menginginkan tim terbaik yang akan dia tampilkan, dan mungkin saja starting 11 itu yang bisa ditampilkan di pertandingan reguler di IPL. Sementara bagi Pep dengan City-nya Kovacic dimainkan, yang mereka berdatangkan dari Chelsea, bermain sebagai double pivot. Ketika dia menurunkan dengan pola 4-2-3-1, dia bermain dengan Rodri, Kovacic. Nah selain ada Ortega, bukan Ederson yang bermain di bawah Mister, ada Kyle Walker di kanan dan Akanji agak bergeser ke kiri, dan di tengah ada John Stones bermain dengan Ruben Dias ya untuk central back. Nah di depan ada 3 di belakang Haaland. Haaland tetap nomor 9, tapi ada Julian Alvarez, ada Silva, ada dengan Grealish bermain ya. Sebelum babak kedua ada pergantian pemain, Foden masuk, ya, Cole Palmer juga ikut masuk, Kevin De Bruyne juga ikut dimainkan. Tapi kita bisa melihat di sini ya satu catatan yang penting, bahwa Erling Haaland yang diharapkan mampu untuk bisa membuat gol, mampu untuk bersinar dalam pertandingan melawan Arsenal ini, tidak berkutik sama sekali. Dia tidak berdaya, sama seperti pada Community Shield yang lalu melawan Liverpool ketika dia coba untuk melakukan debut di sana tidak bisa membuat gol. Tapi selepas dari itu dia sangat garang, sangat menonjol untuk bisa mencetak gol. Nah di sini dia juga tidak bisa membuat apa-apa, hanya 13 sentuhan dalam catatan ESPN. Dari seorang Erling Haaland, tidak bisa menembak on target di sini, dan memang malam yang buruk mungkin bagi Erling Haaland, termasuk dengan Kovacic yang untuk kelima kali masuk ke final selalu gagal, baik ketika ada di Chelsea dan saat ini dengan City. Tetapi walaupun gagal di sini bagi Haaland, saya pikir dia tetap akan menjadi predator yang sangat menakutkan pada musim ini di IPL atau di semua kompetisi. Karena musim lalu dia menjadi top skor dengan 36 gol. Ya, dalam 35 penampilan dia bersama dengan City di IPL. Kalau secara keseluruhan di semua ajang kan dia bisa membuat 52 gol secara keseluruhan dari 53 penampilan di semua ajang. Luar biasa untuk Erling Haaland ini. Dan dia sudah bisa memecahkan satu musim pencetak gol terbanyak yang disandang oleh Alan Shearer saat itu dengan Andy Cole. Bukan tidak mungkin juga dia akan tetap menjadi top skor lagi, bukan saja di IPL tapi juga di UCL. Nah, kita akan lihat nantinya persaingan ke depan di dalam perebutan juara di IPL. Tapi sekali lagi Arsenal tetap harus hati-hati, tidak langsung jumawa dengan juara ini karena mereka sudah mengalami itu. 2020 mereka juara tapi tidak bisa menjadi juara di IPL. Bahkan di 10 tahun terakhir mereka mungkin ada 5 kali juara di Community Shield. Tapi 5 kali itu gagal juga. Mereka bisa menjadi juara IPL. Karena kan terakhir yang menjadi juara IPL Arsenal ketika ditangani oleh Arsene Wenger pada 2004 ketika mereka menjadi juara. Jadi tetap harus fokus bagi Arteta ya untuk mengarungi musim ini, dan kita akan lihat dulu ini. Inilah kalau bisa lihat kegagalan dari Rodri ya. Ketika Ramsdale menggagalkan tembakan dari Rodri. Dan ini yang membangkitkan semangat bagi kubu Arsenal dengan Vieira yang tampil sebagai penembak keempat.
Ya. Ini dia suara gembira. Tembakan dari Rodri yang gagal. Ia antisipasi dengan baik sekali. Ini dia lompatan yang tepat yang dilakukan oleh Ramsdale dan menggagalkan Fabio Vieira tenang untuk mengambil penalti dan dia melaksanakan tugasnya dengan baik sekali. Luar biasa ya kalau bisa melihat bagaimana ini dia. Itulah sukses dari Arsenal juara di Community Shield. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.